Bahar, sungguhnya kaulah orang munafik itu. Sumpah-sumpah atas nama Allah. Ente pikir Rasulullah senang sama ente? Keturunan Habib, fanatik Habaib, kirain Rasulullah sayang sama ente? Kurang ajar, ente itu keturunan Nabi ngajak kesirikan. Buktinya itu di video itu. Apa otak lu nggak berpikir? Astagfirullahaladzim. Tobat, Bahar. Kalian ngerti kan di mana sirikannya? Ya, jelas. Ngerti, insyaallah. Jika ada kesalahan di kalimat saya ini tentang kesirikan, begitu jelas saya kasih tahu pada Bahar Smith, jangan suka bersumpah atas nama Allah. Kalau mulut lu hanya lu pakai berkoar-koar untuk menyesatkan umat, perbaiki diri lu dulu, baru memperbaiki orang. Ngaku-ngaku mau berjuang demi umat, bersihkan dulu hati lo, pikiran lo. Nyesatin umat aja kerjaan lo. Hati-hati. Lo keberatan dengan ucapan gue ini? Saya seperti ini karena kasihan sama umat-umat yang kalian sesat-sesati. Pertama, kamu Bahar bin Smith, ngaku-ngaku keturunan Rasul. Rasulullah itu mengajak orang dari kegelapan ke jalan yang lurus, sedangkan kamu mengajak manusia ke dalam kegelapan. Astagfirullahalazim. Tobat, Bahar bin Smith. Belajar dulu, baru. Mengajak orang. Pikiranmu, otak hanya dunia, kenikmatan saja. Tanpa kamu pedulikan jiwa-jiwa seseorang yang akan masuk neraka. Kalau mau masuk neraka, kamu masuk neraka sendiri saja. Ngapain ngajak-ngajak jamaah ramai masuk ke neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa, di mana saja berada, bertemu lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka kita bermuzakarah, ya, berbincang-bincang, berbagi ilmu atau pengetahuan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga sebagai pelajaran hal-hal yang positif bagi kita semua, bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tadi di awal tadi kita semua sudah menyaksikan sebuah video yang mana video ini adalah seorang anak muda yang mengutarakan, menyampaikan, yaitu ujaran kebencian, kedengkian terhadap Habib Bahar bin Smith. Sebelumnya anak muda ini, pada video kita yang sebelumnya itu kita sudah membahas
Anak muda ini yang membakar tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Kusyairiyah. Ujaran kebencian yang dia lontarkan kepada Habib Bahar bin Smith, ya, menurut pandangan saya, ya, ini hal yang tidak baik. Karena kenapa? Karena ujaran kebencian itu diutarakan, disampaikan dengan cara dipublikasikan, apalagi lewat media sosial ini. Kalau kita benci dengan seseorang, ya, tidak suka dengan seseorang, alangkah baiknya kita untuk bertabayun. Datang, bersilaturahmi kita sampaikan apa sebenarnya isi kebencian hati kita terhadap seseorang tersebut. Kalau misalnya kita tidak suka dengan ajarannya, seperti di video tadi, dia mengatakan bahwasanya Habib Bahar bin Smith ini mengajarkan ilmu yang mana ilmu itu membawa kesyirikan. Insyaallah. Jadi terlepaslah pemirsa tanggapan pemirsa semua tentang Habib Bahar bin Smith ini. Yes, kita mungkin paham lah kan. Ada yang suka, ada yang tidak suka dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini. Sebanyak yang senang, sebanyak itu pula lah yang benci. Jadi intinya adalah untuk apa kita mengumbar kebencian, kedengkian di khalayak umum ini gitu. Supaya kita tampak gagah, atau kita merasa kita jauh lebih hebat dari seseorang. Jadi pada intinya pemirsa, sikap seperti ini adalah sifat yang memancing permusuhan. Ya. Dan dulu kita sudah pernah bahas, permusuhan itu, saling bermusuh-musuhan itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat murka Allah, sangat marah Allah dengan orang yang mengumbar kebencian. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, ya, kalau kita gentle nih, ya, datang, ya, berkunjung, ya, dan kita sampaikan. Kemudian untuk menjustifikasi ajaran seseorang itu sesat, salah, atau menjerumuskan umat kepada kesyirikan, itu ada pihak yang berwenang. Itu bukan ranah kita orang-orang kecil ini, tidak. Apalagi di negara kita Republik Indonesia ini. Sudah ada badan-badan yang akan mengambil bagian. Contoh, kita punya MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia inilah yang akan mengambil sikap tentang penyebaran ajaran-ajaran yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jadi itu perlu kita pahami. Jadi pemirsa di mana saja berada, lucu kadang-kadang kalau kita nengok umat ini makin hari semakin tampak, ya kan? Nah, berulang-ulang saya sampaikan,
semakin tampak, semakin jelas ujaran kebencian, ya. Jadi umat Islam itu tuh, ya, mereka banyak tapi tidak punya kekuatan. Jelas sekarang nih. Dan itu bertepuk tangan orang-orang yang dengki dengan ajaran Islam itu sendiri. Padahal ajaran Islam itu sangat indah, rahmatan lil alamin. Agama yang begitu rahmatan lil alamin, akhirnya karena sebab seseorang penganut ajaran Islam yang tidak mengerti cara memahami Islam, akhirnya di mata orang lain Islam itu jelek. Kemudian juga beliau menyinggung masalah atau sosok seseorang tokoh di negara kita ini, yaitu Habib Lutfi. Nah, beliau juga mengatakan ujaran kebencian terhadap sosok Habib Lutfi ini. Tak usahlah kamu berdakwah menyampaikan ajaran. Jadi ini nanti kita tengok nih. Ini ada videonya. Coba kita dengarkan. Simak baik-baik ya. Jangan di-skip video ini. Tonton sampai selesai biar kita tidak gagal paham ya. Sudah saya buat video kepada Habib Lutfi itu juga. Kalau dia tidak tahu berceramah, mendingan tidak usah ceramah. Menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Tahu dirinya sudah tua. Astagfirullahalazim. Belajar dahulu, baru menyampaikan ke seorang. Ngapain menyesat-nyesatkan umat? Astagfirullahalazim. Kalau mau belajar, di mana kesalahan ente? Sini, datang ke saya. Aneh, Sultan Habib bin Abdul Majid bin Marzuki bin Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh seperti ini gara-gara Allah marah. Pada kalian-kalian ini menzalimi umat. Sini. Nanti gue tunjukin guru gue. Nanti saya tunjukin Wali Ghost. Nanti saya tunjukin kalau ente mau belajar. Nah, pemirsa, itulah tadi video yang kita dengar tadi, termasuk juga ujaran kebencian terhadap Habib Lutfi. Insyaallah. Jadi apa komentar teman-teman semua, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada? Silakanlah masukkan komentar di kolom komentar di video ini. Dan juga jangan lupa bantu channel ini biar channel ini lebih berkembang dan kita bisa saling berbagi untuk kebaikan-kebaikan. Dan kesimpulannya pada kesempatan ini, untuk apa kita berpecah belah? Marilah kita, sekali lagi, marilah kita tanamkan rasa persaudaraan yang tinggi di dalam diri kita, dan kita bersatu padu di dalam menjalankan ajaran Islam yang mulia ini. Karena kenapa? Kita sementara di dunia ini. Di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Apalah artinya
hidup di dunia yang penuh dengan permusuhan, kedengkian, kerusakan hati. Allah, tak ada maknanya hadirin berbahagia. Kembalilah kita benar-benar kepada ajaran Allah dengan cara baginda Rasulullah dan dengan tuntunan para ulama-ulama kita. Kita tidak akan kenal dengan Allah, tidak akan kenal dengan ajaran Rasulullah kalau bukan karena diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu sampai kepada ulama-ulama kita sekarang yang menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang selamat dari dunia sampai ke akhirat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan video ini jika bermanfaat, tulis komentar apa tanggapan saudara-saudara tentang video kita kali ini. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.